Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Irawan dari Teknik Mesin 2018 dengan NPM 333-11-8009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul kompresor torak pada praktikum fenomena dasar mesin. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sejarah dari kompresor torak. Pada awalnya kompresor kuno dirancang menggunakan mekanisme fungsi paru-paru manusia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sistem kompresor udara yang lebih canggih ditemukan pada 1500 sebelum Masehi dan diberi nama Below. Perangkat ini awalnya dioperasikan menggunakan tangan dan kemudian dikontrol dengan berjalan kaki. Kompresor ini menggunakan komponen pneumatik yang lebih besar dan menghasilkan udara bertekanan tinggi yang cocok. Pada tahun 1800 manusia menggunakan kompresor udara untuk transmisi energi. Seorang insinyur bernama Victor membuat langkah yang sangat positif. Setelah ia merancang kompresor udara di Paris, ia menghasilkan daya sebesar 18.000 kW. Hal tersebut diikuti oleh banyak inovasi pada awal abad ke-20 dan komponen pneumatik yang lebih baik dirancang untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk sistem kompresor udara. Selanjutnya yaitu definisi dari kompresor. Kompresor yaitu pesawat atau mesin yang berfungsi untuk menampakkan atau menaikkan tekanan atau memindahkan fluida gas dari satu tekanan statis rendah ke daerah tekanan statis yang lebih tinggi. Selanjutnya itu prinsip kerja pada kompresor. Nah, tenaga mekanik dari penggerak mulai ditransmisikan melalui poros engkol dalam bentuk gerak rotasi dan diteruskan kepala saling atau crosshead dengan perantara batang penghubung connecting rod. Nah, pada kepala silang, gerakan rotasi diubah menjadi gerakan translasi yang diteruskan ke torak melalui batang torak piston rod. Gerakan torak bolak-balik dalam silinder mengakibatkan perubahan volume dan tekanan sehingga terjadi proses pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Nah, cara kerja kompresor torak yaitu yang pertama langkah hisap, di mana piston itu atau engkol turun ke bawah untuk mengambil udara, bergerak ke bawah ke titik mati atas, lalu menggerakkan ke titik mati bawah. Nah, tekanan dalam ruang di dalam silinder yang ditinggalkan torak sehingga katup bisa terbuka oleh perbedaan tekanan dan udara terhisap oleh silinder. Nah, langkah kedua itu adalah kompresi. Kompresi di mana langkah saat torek bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke titik mati atas. Katup isap dan katup buang tertutup sehingga udara dimampatkan di dalam silinder. Yang langkah ketiga yaitu langkah buang atau keluar. Nah, bila torak meneruskan gerakannya ke TMA, tekanan ini di dalam silinder naik sehingga katup keluar akan terbuka oleh tekanan udara sehingga udara akan keluar. Nah, siklus ini terus bekerja hingga kompresor dimatikan. Nah, selanjutnya ini adalah pengaplikasian kompresor torak pada kehidupan sehari-hari. Adapun pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari pada kompresor torak yaitu di mana fungsinya sangat banyak diperlukan dalam segala bidang. Beberapa aplikasi kompresor itu diantaranya pertama pada bidang otomotif. Pada bidang otomotif, pengoperasian udara untuk dimasukkan dalam receiver yang digunakan untuk pengisian ban kendaraan. Untuk pengecetan semprot deco pada dinding mobil, kapal laut, dan pesawat.
lalu sebagai pengering dan pembersih dalam perbengkelan dan untuk mengisi angin pada ban kendaraan. Lalu kompresor untuk AC mobil. Pada bidang industri, dalam industri minuman botol di mana udara dalam botol dihampakan dengan daya isap kompresor. Industri pertambangan, gas akan dihisap oleh kompresor untuk ditampung dalam receiver dan untuk dilanjutkan pada aplikasi lainnya. Nah, dalam pertambangan juga digunakan dalam pengeboran hidrolik dengan menggunakan gas yang bertekanan dari kompresor yang menekan mata bor. Aplikasi-aplikasi lain yang digunakan pada kompresor itu digunakan dalam sistem pengkondisian udara untuk menaikkan temperatur dan tekanannya. Lalu juga dapat digunakan untuk mekanisme turbo charger untuk memperbesar udara yang masuk ke silinder. Lalu digunakan dalam sistem pembangkit listrik seperti PLTU dan PLTG. Nah, pada kompresor ada yang dinamakan itu dinamik kompresor. Itu menggunakan venue atau impeller yang berputaran pada kecepatan tinggi sehingga menghasilkan volume udara kompresi yang besar. Dynamic kompresor memiliki dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal atau radial flow dan aksial. Nah, kompresor sentrifugal menggunakan sistem dengan putaran tinggi, sedangkan kompresor aksial menggunakan sistem putaran dinamis yang memiliki serangkaian kipas airfoil yang berfungsi untuk menekan aliran fluida. Lalu ada displacement kompresor. Itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu receiving kompresor dan rotary kompresor. Dimana receiving kompresor sering juga disebut sebagai kompresor piston torak. Nah, kompresor ini memiliki 3 buah jenis kompresor dalam piston. Kompresor yaitu kompresor piston, lalu sistem kerja tunggal, kompresor sistem kerja ganda, dan kompresor diafragma. Kompresor sistem tunggal adalah sama seperti dengan pompa sepeda dan aliran keluar yang hampir konstan dan kisaran tekanan pengeluaran tertentu. Kompresor sistem kerja ganda di kompresor piston ganda, port intern dan outletnya berada di kedua sisi. Kompresor piston tunggal dan ganda memiliki perbedaan di port inlet dan outletnya. Kompresor sistem kerja diafragma adalah jenis klasik dari piston dan mempunyai kesamaan dengan piston. Pada kompresor piston, udara yang melewati outlet dan inletnya diatur oleh piston, sedangkan pada kompresor diafragma menggunakan gambaran fleksibel atau diafragma. Ada juga rotary kompresor. Itu menggunakan mekanisme putaran, secara umumnya digunakan untuk menggantikan kompresor piston. Rotary kompresor dapat mencapai udara bertekanan tinggi dengan kondisi volume yang lebih besar. Nah, rotary kompresor memiliki tipe screw, tipe venue, dan tipe scroll. Tipe screw adalah rotary screw. Kompresor menggunakan sistem screw ulir yang berputar sehingga membuat udara dalam kompresi. Kompresor ini banyak digunakan di industri besar yang membutuhkan udara dan tekanan yang tinggi. Tipe fan, pada rotary fan kompresor menggunakan fan atau blade yang berfungsi untuk mengkompres udara yang masuk. Ada juga rotary scroll. Adalah kompresor merupakan tipe kompresor yang elegan. Jenis scroll kompresor menggunakan sistem penggulungan udara. Gulungan tepi luar memerangkapkan udara, dan ketika gulungan berputar, udara yang berada di tepi luar dari gulungan akan bergerak ke ruangan tengah gulungan dan mengakibatkan pengompresian udara di ruang tengah sebelum ke port outletnya.